Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang telah melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita. Kedua kalinya, salawat serta salam tetaplah kita haturkan kepada junjungan besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying juga bisa didefinisikan lewat 3 karakteristik, yaitu disengaja untuk menyakiti, terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Bullying biasa terjadi secara langsung atau online. Bullying online atau biasa disebut cyberbullying sering terjadi melalui media sosial, SMS, atau pesan instan, email, atau tempat anak-anak berinteraksi. Bullying secara fisik paling tampak dan mudah diidentifikasi. Contoh bullying fisik seperti memukul, mendorong, menjambak, menendang, menampar, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, memeras, dan lain-lain. Bullying dalam bentuk verbal biasanya terjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contohnya seperti nama celaan, fitnah, sarkasme, merendahkan, mencela, atau mengejek. Tindakan lain yang terkategori bullying adalah mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip, penghinaan, pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang keji dan keliru, gosip, dan sebagainya. Penyebab dari bullying yaitu menurut Aristo 2009 yang dikutip dalam jurnal Faktor yang Mempengaruhi Remaja dalam melakukan bullying Universitas Pajajaran. Faktor-faktor penyebab terjadinya bullying antara lain: yang pertama, keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering membuli anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Jika tidak ada konsekuensi yang tegas dari lingkungan terhadap perilaku coba-cobanya itu, ia akan belajar bahwa mereka yang memiliki kekuatan diperbolehkan untuk berperilaku agresif, dan perilaku agresif itu dapat meningkatkan status dan kekuatan seseorang. Dari sini anak akan mengembangkan perilaku bullying. Yang kedua, sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya anak-anak sebagai perilaku bullying akan mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak lain. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya seperti berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Yang ketiga, faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Ada beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk
kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu dari faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Ada cara beberapa mengatasi bullying. Menurut Marian Degainau dalam buku Perkembangan Remaja dan Problematikanya, berikut cara mengatasi bullying bagi remaja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sekolah perlu menciptakan kultur sekolah yang aman, nyaman, dan sehat sehingga anak dapat berinteraksi dengan teman-teman dengan baik. Sekolah juga perlu memberikan sanksi tegas kepada anak yang melakukan bullying sehingga remaja yang merasa jerah dan tidak melakukan bullying lagi kepada temannya. Yang kedua, guru dan orang tua perlu mengajarkan kepada anak remaja untuk menyelesaikan masalah bukan dengan cara kekerasan dan main hakim sendiri, melainkan dengan pendekatan musyawarah bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Yang ketiga, guru perlu menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang baik sehingga anak bisa saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, guru perlu melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying sehingga anak remaja tidak memiliki trauma berkepanjangan, minder, dan takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Yang kelima, guru dan orang tua perlu bekerja sama untuk menangani bullying dengan musyawarah yang baik sehingga dapat mencari solusi yang terbaik. Ada hukuman untuk perilaku bullying. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Pasal 80. Setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak pidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau dendanya paling banyak 100 juta rupiah. Mungkin sekian materi dari saya. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Baik, saya mau bertanya, apa dampak bullying bagi korbannya? Baik, terima kasih pertanyaannya. Di sini saya menjawab pertanyaannya adalah apa dampak bullying bagi korban. Jawabannya, korban bullying dapat mengalami dampak yang serius seperti rendahnya harga diri, kecemasan, depresi, isolasi sosial, gangguan makan, masalah kesehatan mental dan fisik, bahkan dalam kasus yang ekstrim, pikiran untuk bunuh diri. Itulah jawaban dari saya. Apakah sudah dipahami? Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Jika masih ada, saya persilakan. Izin bertanya, apa langkah yang bisa diambil untuk mencegah bullying? Baik, terima kasih telah memberikan pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, yaitu apa langkah yang bisa diambil untuk mencegah bullying. Jawabannya, beberapa langkah yang bisa diambil untuk mencegah bullying antara lain meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati perbedaan, memberikan pendidikan tentang kebaikan dan empati, menciptakan lingkungan sekolah atau tempat kerja yang aman dan inklusif, serta memberikan dukungan kepada korban bullying. Itulah jawaban dari saya. Apakah dari penanya sudah paham? Sudah. Baik, terima kasih yang telah memberikan saya pertanyaan. Apabila ada kesalahan kata maupun disengaja ataupun tidak disengaja, saya mohon maaf karena saya manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Saya pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.